Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inun Arkam dari kelas Agribisnis 2B. Kali ini saya akan menjelaskan materi baris dan deret penerapan ekonomi. Yang dimana slide pertama itu model perkembangan usaha, yang dimana variabel kegiatan usaha ke eks produksi biaya pendapatan ke berpola deret hitung, menganalisis dengan prinsip deret hitung yang dimana rumusnya itu Sn sama dengan A tambah balas kurung N kurang satu balas kurung B. Bisa juga dengan Dn sama dengan N pangkat 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang satu balas kurung B. Pindah ke slide selanjutnya, kita membahas contoh soal yang dimana perusahaan kursi maju mundur menghasilkan 3.000 kursi pada bulan pertama produksinya. Dengan menambah tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 kursi setiap bulannya. Jika yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa kursi yang telah dihasilkan sampai bulan kelima? Cara menjawabnya itu yang pertama, diketahui A 3.000, jumlah B 500, dan N sama dengan 5. Ditanya S5 dan D5, yaitu dengan cara jawabnya dengan rumus pertama tadi, yaitu Sn sama dengan A tambah dalam kurung N kurang satu balas kurung B. S5 sama dengan 3.000 jumlah kursi ditambah dalam kurung 5 kurang 1 belas kurung 500, yang dimana S5 sama dengan 5.000. Menggunakan rumus kedua yaitu Dn sama dengan N pangkat 2 balas kurung 2A ditambah N kurang 1 dalam kurung B, yang dimana D5 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2 dikali 3.000 jumlah kursi ditambah dalam kurung 5 kurang 1 balas kurung 500. D5 sama dengan 2,5 dalam kurung 6.000 ditambah 2.000 sama dengan D5 sama dengan 20.000. Setelah itu model pertumbuhan penduduk. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur dengan rumus PT sama dengan P1X RT kurang 1, di mana R sama dengan 1 tambah R, yang di mana P1 adalah jumlah pada tahun pertama, P2 jumlah pada tahun ke T, R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun, T sama dengan indeks waktu. Contoh soalnya di mana penduduk kota A berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya pada 11 tahun kemudian? Cara menjawabnya itu dengan cara yang pertama diketahui P1 sama dengan 1 juta, R sama dengan 4% atau 0,04, R sama dengan 1, ditambah 0,04 sama dengan 1,04. Ditanyakan itu adalah P16. Cara menjawabnya yaitu yang ditanyakan P16, otomatis P16 sama dengan 1 juta dikali dalam kurung 1,04 belas kurung 16 kurang 1. P16 sama dengan 1.800.943. Dengan cara lain diketahui P1 sama dengan 1.800.943, R sama dengan 2,5% atau 0,025. R1 tambah 0,025 sama dengan 1,025. Ditanyakan P11. P11 sama dengan 1.800.943 dikali dalam kurung 1,025 balas kurung 11 kurang min 1. P11 sama dengan 2.305.359. Teori nilai uang atau bunga menyebut penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Contoh besarnya pengambilan kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunga. Mengukur nilai sekarang dari investasi yang akan diterima di masa depan. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P dalam kurun 1 tambah I balas kurun N kuadrat. Atau Fn sama dengan P dalam kurun 1 ditambah I per M dalam kurung M per N kuadrat. Jika bunga diterima lebih dari 1 kali atau termin. Dan rumus
jika bunga diterima lebih dari satu kali parmin, bisa juga dengan P sama dengan F per dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung N kuadrat. Contoh soalnya, Amir meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga 2 tahun persen. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga menjadi setiap semester, berapa jumlah yang harus dia kembalikan? Cara menjawabnya yang pertama diketahui P adalah 5 juta, N sama dengan 3, I sama dengan 2% atau 0,02. Ditanya F3. Cara menjawabnya F3 sama dengan 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,02 dalam kurung 3 kuadrat. F3 sama dengan 5.306.40. F, FA 5 juta dalam kurung 1 0,02 per 2 balas kurung 2 dikali 3. Hasilnya F3 sama dengan 5.307.600. Ketika bunga dibayarkan setiap semester, maka total uang yang harus dikembalikan lebih banyak dari bunga tabungannya. Sekian, itulah yang pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.